Ya, jumpa lagi dengan saya, Cici Muhammad. Banyak masyarakat yang merasa bangga, kagum, dan terharu ketika melihat perhelatan acara KTT G20 di Bali. Begitu banyak video juga yang beredar di media sosial dan itu semua membuat kita merasa bangga. Ya, terlihat para pemimpin G20 memberikan penghormatan kepada Presiden Jokowi. Dan seperti biasa, melihat semua itu ya, maka gerombolan kadrun pun ini mendadak emosi. Entah kenapa ya, mereka ini dikit-dikit emosi. Pokoknya apapun yang dilakukan oleh Jokowi, pasti akan selalu salah di mata para gerombolan kadrun. Dan kalau diperhatikan, nyinyiran mereka ini sangat receh sekali. Misalnya mereka nyinyirin soal bahasa Inggris Jokowi, coba. Lah ini kan parah sekali. Jadi mereka ini membandingkan antara bahasa Inggris Jokowi dan SBY. Ya harus diakui memang bahasa Inggris SBY lebih lancar dibandingkan Jokowi. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah kehebatan seorang pemimpin itu dinilai dari hanya kemampuan bahasa Inggrisnya saja? Kan tidak juga, benar gak? Ya sekarang coba perhatikan saja Presiden Cina Xi Jinping misalnya. Apakah dia ini pernah menggunakan bahasa Inggris di forum-forum internasional? Tidak juga kan? Dia bahkan selalu menggunakan bahasa Cina, bahasa negaranya. Ya tolong dicatat loh ya, bahasa Cina bukan bahasa kadrun. Nah meski begitu, faktanya Xi Jinping saat ini bisa menjadi pemimpin hebat dengan ekonomi terkuat di dunia nomor 2 setelah Amerika. Nah begitu juga dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Asal tahu saja ya, hampir di semua forum-forum internasional yang pernah dihadiri oleh Putin, tidak pernah sekalipun dia ini menggunakan bahasa Inggris dalam menyampaikan pandangannya. Nah, pertanyaan yang sama, apakah karena tidak menggunakan bahasa Inggris, kemudian Putin ini tidak diakui oleh dunia? Tidak juga kan? Lagian apa gunanya ada penerjemah bahasa coba, bener gak? Kan itu pertanyaannya. Jadi kalau ada yang nyinyir soal membandingkan bahasa Inggris Jokowi dengan bahasa Inggris SBY ya menurut saya itu tidak relevan sama sekali. Harusnya yang dibandingkan itu ya kinerjanya, prestasinya, dan capaian-capaiannya. Jadi bukan soal lancar bahasa Inggris atau enggak. Memang aneh-aneh saja kadrun ini. Jujur saja saya gak habis pikir. Jokowi ini kan sudah jadi wali kota 2 periode. Kemudian sudah menjadi gubernur DKI Jakarta. Dan sudah menjadi presiden 2 periode. Tapi mereka kenapa masih saja ributin soal bahasa Inggris Jokowi coba? Lah ini kan jadinya mirip atau sama dengan kelompok yang ributin soal ijazah Jokowi. Lah kok bisa-bisanya ijazah Jokowi dituduh palsu coba? Lah ini kan parah sekali. Harusnya mereka yang berada di barisan oposisi itu bisa lebih kritis ke soal substansial, bukan malah nyinyirin hal-hal yang remeh-temeh seperti itu. Harusnya ya kita bangga dengan Indonesia yang dipercaya sebagai ketua penyelenggara presidensi G20 ini. Ya coba bayangkan saja, ada begitu banyak sekali pemimpin negara yang hadir dalam KTT G20 di Bali. Mereka semua itu memberikan apresiasi dan hormat kepada Presiden Jokowi. Bahkan di sela waktu gala dinner atau makan malam ya, banyak sekali para pemimpin dunia yang mengenakan pakaian batik khas budaya Nusantara Indonesia. Jadi harusnya kita ya banggalah. Tapi mengapa kadrun itu justru kelojotan coba? Lah ini kan aneh sekali, bener gak? Ya tapi mungkin banyak juga yang belum tahu dan bertanya-tanya, apa sih keuntungan atau manfaat diselenggarakannya G20 di Bali ini? Jadi ya kalau bicara soal keuntungan, tentu saja keuntungannya adalah di sektor ekonomi. Asal tahu saja, ada serapan tenaga kerja yang besar ketika G20 berlangsung di Bali. Nah, antara lain ini di sektor transportasi, akomodasi, perhotelan, bahkan juga di level mikro, kecil, dan menengah, semuanya itu akan mendapatkan manfaatnya. Bayangkan saja ya, ada ratusan delegasi yang datang ke Bali dan mereka semua itu menginapnya di hotel, bukan di emperan atau di jalanan.
Nah, selain itu ya, dengan adanya G20 di Indonesia ini, maka dunia internasional pun akan semakin percaya bahwa Indonesia memiliki peran strategis dalam percaturan global. Di lain sisi, Indonesia juga bisa dipandang sebagai tempat pilihan investasi yang strategis. Nah, itulah beberapa keuntungan dari sisi ekonominya. Ya, mungkin ada juga yang belum tahu, pihak Barat sebelumnya ya, ini pernah mengancam akan memboikot acara KTT G20 di Bali. Namun kita bisa melihat sendiri saat ini, faktanya ya, semua itu tidak terjadi. KTT G20 masih bisa berlangsung hingga penutupan pada tanggal 16 November malam ini. Nah, KTT G20 di Bali ya telah resmi ditutup oleh Presiden Jokowi. Dan selanjutnya presidensi KTT G20 ini akan diselenggarakan di India. Jadi sekali lagi kita patut bersyukur semua alhamdulillah berjalan dengan lancar, aman, dan damai. Bahkan kita juga bisa melihat bagaimana Bu Megawati bisa duduk satu meja dengan SBY di acara G20. Ya, meskipun AHY di luar sana masih sibuk nyinyirin Jokowi. Jadi ya, menurut AHY, anak dari Pak SBY ini ya, pertemuan G20 jangan sampai hanya menjadi gimmick politik, begitu katanya. Selain itu, AHY juga sempat menyinggung soal pentingnya menjaga persatuan pasca pandemi COVID-19 terkait antara Rusia dan Ukraina yang hubungannya ini memanas. Lah, ini apa nggak salah ya? Sebelum AHY bicara seperti itu, Jokowi ini sudah turun langsung menemui Presiden Rusia dan Ukraina. Misi yang dibawa Jokowi saat itu adalah misi perdamaian. Tapi faktanya apa? Para kader-kader Partai Demokrat justru sibuk nyinyirin pertemuan Jokowi. Nah, ini kan jadinya kontradiktif sekali, bener gak? Nah, belum lagi bicara soal COVID-19. Mungkin ada yang masih ingat juga, dulu AHY dan Demokrat adalah termasuk yang mendesak dengan kuat agar ya pemerintah ini melakukan lockdown untuk mengatasi masalah pandemi COVID-19. Bahkan kita juga masih ingat saat itu anaknya juga sempat mengirim surat yang meminta agar Jokowi untuk melakukan lockdown. Ya, coba bayangkan saja, apa jadinya jika ya saat itu Jokowi melakukan lockdown. Ya, jadi sudahlah, gak usah mengajari ikan berenang. Jokowi sudah banyak pengalaman. Beliau pernah menjadi wali kota Solo 2 periode, pernah menjadi gubernur DKI Jakarta dan presiden 2 periode. Nah, sedangkan AHY ini sudah jadi apa? Lah, wong AHY mau jadi gubernur DKI saja gagal kok. Coba bayangkan. Nah, tapi ada yang sangat disayangkan ketika hari kedua KTT G20 berlangsung. Ini ternyata ya ada pihak-pihak yang mengatasnamakan mahasiswa Papua melakukan aksi demo di Bali sana. Nah, biar lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Depan konsul Amerika bukan izin kamu. Ada. Izin dari mana? Izin dari mana? Izin dari mana? Coba lihat. Begini ya, begini ya. Nah, gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Terlihat ada yang aneh sekali kan? Nah, jujur saja saya jadi curiga ketika melihat video itu tadi. Jangan-jangan ya ada bohir yang menggerakkan mereka semua. Ya, siapa tahu kan, bener gak? Karena kalau dilihat ya pesertanya ini cuma sedikit sekali. Nah, jadi gimana menurut teman-teman semua? Silahkan berikan komentarnya di bawah. Pesan saya, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.